Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Ulumul Quran yang akan mempresentasikan materi yang berjudul Malakatut Tafsir. Apa sih malakah itu? Malakah ialah sifat yang tertanam dalam sanubari manusia yang tercapai dengan cara yang tidak langsung atau instan, yaitu cara-cara yang ilmiah yang dijadikan seseorang sangat ahli di suatu bidang, tentunya sesuai dengan pembahasan kita yakni di bidang tafsir. Ringkasnya dapat kita pahami bahwa malakah at-tafsir merupakan suatu jalan atau proses kemampuan seseorang untuk menafsirkan Al-Quran melalui berbagai cabang disiplin ilmu untuk menelusuri makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Adapun upaya dalam membangun kemampuan untuk menjadi mufassir Al-Quran. Yang pertama, membekali diri dengan ilmu-ilmu yang dibutuhkan khususnya di bidang ilmu tafsir. Lalu yang kedua, memilih ayat yang akan dijadikan bahan kajian. Yang ketiga, memahami ayat dengan sungguh-sungguh tanpa bantuan apapun dalam memahaminya. Lalu yang keempat, berusaha untuk menafsirkan secara lugawi. Yang kelima, menafsirkan ayat dengan mengutip Al-Quran, sunnah, dan kaul para salaf. Lalu yang keenam, merujuk kepada para imam tafsir dan kepada pentakhrij ayat-ayat hingga tuntas. Materi yang kedua ialah proses dan upaya membangun kemampuan tersebut. Proses dan upaya untuk membangun kemampuan menafsirkan Al-Quran atau yang dikenal sebagai malakatut tafsir melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap metode dan corak tafsir. Penafsiran Al-Quran dengan menggunakan proses pendekatan berbagai prinsip ilmu telah banyak dilakukan oleh para pengkaji Al-Quran. Berikut upaya dalam membangun kemampuan menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, penafsiran yang menggunakan pendekatan ilmu bahasa. Yang kedua, penafsiran yang menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan alam. Dan yang ketiga, penafsiran melalui pendekatan ilmu sosial. Lalu adapun upaya lain untuk membangun kemampuan menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, mempelajari metode tafsir yang berbeda seperti tafsir bil ma'sur, tafsir ra'i, analisis sebab al-nuzul, analisis kosakata, dan analisis kesamaan antar ayat Al-Quran. Yang kedua, mempelajari sumber referensi yang relevan seperti Al-Quran itu sendiri, hadis Nabi, sahabat Nabi, ulama Islam, sumber luar Islam, dan ilmu pengetahuan modern. Lalu yang ketiga, menggunakan berbagai alat dan metode analisis seperti analisis struktur kalimat, analisis gramatika, sistematika, dan analisis pragmatika. Yang keempat, menggunakan teknologi seperti komputer dan perangkat elektronik untuk membantu dalam melakukan proses menafsirkan Al-Quran secara efisien dan akurat. Lalu upaya terakhir ialah selalu memperhatikan pelajaran tentang kisah-kisah yang terkandung di dalam Al-Quran untuk menyoroti tujuan cerita dan menjelaskan hikmah yang terkandung di dalamnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang praktek penerapan malakatut tafsir dalam menafsirkan Al-Quran. Mufassir adalah seorang ahli tafsir Al-Quran yang memiliki pengetahuan mendalam tentang bahasa Arab, sejarah, budaya, dan agama Islam. Mufassir melakukan penafsiran Al-Quran dengan menggunakan berbagai metode dan pendekatan seperti corak lughawi atau kebahasaan, corak fikih atau hukum, corak balaghi atau retorika, corak falsafi atau filsafat, dan corak sufi atau tasawuf. Setiap corak mencerminkan kecenderungan dan pendekatan khas mufassir dan menafsirkan teks suci Al-Quran. Kemudian pengertian dari corak lughawi itu adalah penafsiran Al-Quran yang berfokus pada analisa kebahasaan, termasuk kajian asal kata atau mufradat, gramatika atau hausorof, dan qiraat. Mufassir sering mencantumkan syair Arab sebagai acuan. Pengetahuan mendalam tentang bahasa Arab termasuk nahwu, balaghah, dan sastra itu sangat penting bagi seorang mufassir untuk memahami makna-makna dan susunan kalimat Al-Quran. Ahmad Syurbasi menekankan pentingnya ilmu bahasa sebagai syarat utama bagi seorang mufassir. Kitab tafsir yang menekankan aspek bahasa itu adalah antara lain Tafsir Jalalain serta Mafatih Al-Ghalib
Kemudian yaitu pengertian dari corak balaghi. Corak balaghi itu menjelaskan makna, hukum, dan hikmah Al-Quran dengan bahasa yang mudah dipahami menggunakan metode al-bayan, al-ma'ani, dan al-badi'. Corak tafsir ini menonjolkan kajian bahasa berdasarkan cara Rasulullah dan para sahabat dalam menafsirkan Al-Quran serta bahasa kabilah Arab dengan berbagai dialeknya. Mufassir sering mencari syawahid syi'riyah dari kabilah Badui untuk memahami makna tersirat dalam ayat-ayat tertentu. Kemudian yaitu pengertian dari corak falsafi. Corak falsafi dalam menafsirkan Al-Quran adalah dengan pendekatan penafsiran yang fokus pada aspek filsafat, memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep filosofis dalam Islam. Pendekatan ini memerlukan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip filsafat Islam dan bertujuan untuk mengaitkan teks Al-Quran dengan konsep filosofis seperti keberadaan Tuhan, kehidupan, dan kematian. Selanjutnya adalah pengertian dari corak sufi. Pengertian dari sufi itu sendiri adalah nama bagi para penghafal ajaran tasawuf. Tasawuf merupakan kata yang tidak asing dalam pengetahuan Islam. Karena telah menjadi suatu disiplin ilmu tertentu yang dikenal luas di dunia timur dan barat. Tasawuf juga mempunyai banyak penganut yang dihadapkan atas berbagai polemik. Para ulama berbeda pendapat mengenai asal-usul kata tasawuf. Hal ini terjadi karena istilah tasawuf itu sendiri tidak pernah dipakai dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi, sehingga tidak mengherankan jika sufi atau tasawuf dikaitkan dengan kata-kata Arab yang mengandung arti suci. Corak tafsir sufi terlampau menekankan makna batin dan sering dianggap mengabaikan makna lahir. Corak tafsir sufi semacam ini lebih dekat dengan tafsir simbolik, yaitu tafsir yang berusaha menguak hakikat dasar sebuah makna di balik teks atau nas. Di antara karya tafsir ulama sufi yang terkenal adalah Al-Futuhat karya Ibnu Al-Arabi, Tafsir Al-Quran Al-Azim karya At-Tastari, dan Haqaiq Al-Tafsir karya Al-Salmi. Selanjutnya adalah pengertian dari corak fikih. Corak fikih dalam penafsiran Al-Quran berfokus pada pencarian hukum-hukum fikih dalam ayat-ayat Al-Quran. Mufassir menggunakan kaidah fikih untuk menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum Islam dengan tujuan menemukan landasan hukum dalam teks suci. Selain Al-Quran, hadis juga digunakan sebagai pedoman hidup. Tafsir fikih muncul karena kebutuhan akan hukum setelah wafatnya Nabi dan terbatasnya hukum dari ijma' ulama, mendorong ulama melakukan ijtihad. Ini kemudian melahirkan para imam-imam madhab seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, yang kemudian diikuti oleh para pengikutnya yang berfokus pada tafsir yang mencari hukum-hukum fikih dalam ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya yaitu contoh-contoh malakatu tafsir. Yang pertama yaitu contoh tafsir corak fikih. Perihal pencurian, contohnya ada di Quran Surah Al-Maidah ayat 38. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassariqu wassariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Wallahu azizun hakim. Menurut Abdul Halim, kata pencuri laki-laki dan perempuan di sini berbeda dengan hukum-hukum sebelumnya. Sebelumnya hanya menggunakan hitop kepada laki-laki saja karena sudah mencakup yang perempuan. Dalam ayat ini, kategori pencuri dibagi menjadi dua, yaitu pencurian besar dan pencurian kecil. Pencurian besar hukumannya adalah disalib, hukuman mati, atau dipotong tangan dan kakinya, atau diasingkan. Sedangkan hukuman pencurian kecil adalah hukuman had atau hukuman takzir. Contoh yang kedua adalah contoh tafsir corak sufi. Contohnya surah Al-Baqarah ayat 22
yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Al-Tashtari menafsirkan andadan itu sebagai nafsu amarah yang jelek. Jadi di sini andadan itu bukan hanya berarti patung-patung atau setan, tetapi juga sebagai hawa nafsu. Karena manusia sering menyekutukan Tuhannya dengan menjadi hamba bagi hawa nafsunya sendiri. Yang ketiga adalah contoh tafsir corak ilmu. Ada di surah Al-Fil ayat ketiga, Bismillahirrahmanirrahim wa arsala alaihim tayran ababil. Menurut Muhammad Abduh, lafaz tayran itu berarti hewan yang terbang di langit. Jadi tidak ada salahnya jika kita mengartikan bahwa burung itu dari jenis nyamuk atau lalat yang membawa penyakit tertentu. Di zaman sekarang, tayran juga bisa diartikan sebagai mikroba karena hewan yang terbang di langit itu baik nampak maupun tidak